Bab 039. Kita cari makan aja di atas, ya, tawar Ayu. Daripada mengajak kedua adiknya berkeliling tak jelas, lebih baik mengajak keduanya makan. Pun tak perlu keluar uang terlalu banyak. Aldi mau es krim boleh, Mbak? Tanya Aldi. Boleh. Yuk, kalau makanan, mau apa aja boleh. Timpal Ayu sembari tersenyum. Ketiganya menaiki lift menuju lantai atas di mana banyak food court dengan aneka makanan berjejer. Saat ketiganya sudah mulai menikmati makanan yang dipesannya, ponsel Ayu tiba-tiba bergetar. Panggilan dari David. 7. Assalamualaikum, Mas, sapa Ayu. Waalaikumsalam. Masih di mall? Tanya Davin. Iya. Ini lagi makan di atas. Mas sudah selesai. Timpal Ayu. Oke. Aku ke sana, balas Davin lalu panggilan pun berakhir. Mas Davin mau ke sini, kata Ayu pada kedua adiknya. Mereka pun melanjutkan makannya kembali. Hingga tiba-tiba Davin sudah muncul di depan mereka. Loh, kok sudah datang aja? Tanya Ayu keheranan. Soalnya waktu nelepon sudah di parkiran, jawab Davin sambil tersenyum. Oh, pantas cepat banget, timpal Ayu. Sudah pada belanja apa saja? Tanya Davin sembari menatap Ayu dan kedua adiknya bergantian. Ayu menggeleng pelan, sementara Raya dan Aldi hanya terdiam. Mereka cukup tahu diri untuk tidak minta-minta terlebih hanya pada kakak ipar. Kenapa belum pada beli apa-apa? Ya sudah, nanti sama kakak, iya. Kan kakak sudah bilang mau traktir, tukas Davin sembari menarik sebuah kursi dan hampir mendudukinya. Namun, sebuah suara membuatnya urung dan langsung berbalik. Vin, ya ampun, Vin. Kamu kemana aja? Aku kangen sama kamu. Seorang wanita yang tak lain adalah Alicia tiba-tiba mendekat lalu menghambur memeluk Davin yang sedang mematung. Sementara di hadapannya, Ayu menyaksikan hal itu dengan hati terbakar dan mata mulai memanas. 8. Menyaksikan pemandangan di hadapannya, hati Ayu sakit luar biasa. Lebih sakit daripada mendengar hinaan dan ejekan ibu tiri yang sudah setahun ini didengarnya. Bagi Ayu, ia baru pertama kali merasakan rasa sakit seperti itu. Hati bak disayat-sayat perlahan meski lukanya tak nampak. Bukankah wanita itu yang datang tempo hari ke apotek? Juga wanita yang sama yang memanggil Mas Davin di parkiran supermarket. Berarti tebakanku benar jika di antara mereka ada apa-apa. Gumam Ayu dengan air mata yang hampir rembes dari kedua kelopaknya. Menatap wanita itu, Ayu semakin tahu diri. Apalah dirinya yang hanya wanita sederhana dan tak memiliki apa-apa. Sementara wanita itu, hanya dengan melihat penampilannya sekilas saja, semua orang bisa menilai jika dia bukanlah wanita dari kalangan biasa. Kulit wajahnya begitu putih mulus hingga nyamuk pun sepertinya enggan untuk hinggap. Dan baju seksi serta sedikit terbuka yang dikenakannya, semakin menambah nilai kesempurnaan dari seorang wanita. Sementara untuk sesaat, Davin begitu kaget hingga ia tak bisa mengelak dari pelukan Alicia. Namun, setelah ia mulai sadar, ia refleks melepaskan pelukan itu dengan mendorong badan Alicia pelan. Lepas. Kamu apa-apaan sih? Davin melerai kedua tangan yang begitu erat melingkar di pinggangnya. Meski sedikit kesusahan karena Alicia yang tak mau melepaskan dekapan, namun akhirnya terurai juga setelah Davin mulai menggunakan kekuatan untuk mengenyahkan badan perempuan bertubuh tinggi semampai itu. Vin, aku kangen banget sama kamu. Sudah berbulan-bulan ini aku mencari-cari keberadaan kamu. Jadi please, biarkan aku memelukmu lebih lama lagi. Aku benar-benar kangen. Rengek Alicia dengan wajah manjanya. Dia hampir kembali memeluk Davin andai laki-laki itu tak keburu mengelak. Tak tahu malu. Ini tempat umum, main peluk-peluk orang sembarangan, ujar Davin dengan sorot mata tajam. Vin, aku tunanganmu,
bukan orang lain. Wajar aku ingin memelukmu. Please, maafin aku. Kita mulai semuanya dari awal, ya. Aku janji akan menebus kesalahan itu dengan menjadi istri yang baik buat kamu. Kamu mau, kan? Aku tahu kamu masih sangat mencintai aku. Aku yakin kamu gak akan bisa melupakan aku semudah itu, timpal Alicia begitu percaya diri. Ya, benar. Aku sangat mencintaimu, sahut Davin lantang. Mendengar hal itu, Alicia sontak tersenyum merekah. Rasa pongah dalam hatinya kian menjadi. Sementara Ayu tak dapat lagi menahan rasa sakitnya. Bulir bening seketika menetes di kedua pipinya. Meski ia buru-buru kembali menyekanya. Ba, Raya yang duduk di dekat Ayu berkata lirih. Lalu menggenggam tangan kakaknya itu untuk menguatkan. Davin tersenyum sumbang. Jangan senang dulu, aku belum selesai. Aku ingin mengatakan kalau aku memang sangat mencintaimu, tapi itu dulu, sebelum kamu mengkhianatiku. Dan bagiku, mudah sekali untuk menghapus seorang pengkhianat dari hatiku. Untuk apa tetap menyimpannya? Hidup terlalu berharga hanya untuk merasakan sakit hati. Bagiku, tak ada kesempatan kedua untuk para pengkhianat. Karena dengan memaafkan, sama saja dengan memberi kesempatan kedua untuk dikhianati kembali di esok hari, jawabnya tanpa keraguan. Oh, iya, satu lagi. Jangan pernah mengganggu hidupku lagi. Karena aku sudah menikah, lanjut Davin lantang. 9. Dia melangkah lalu meminta Ayu berdiri di sampingnya. Dia istriku. Satu-satunya wanita yang aku cintai sekarang hingga tak ada celah sedikit pun untuk wanita lain, sambung Davin sembari merangkul pundak Ayu mesra. Mendapat perlakuan seperti itu beserta kata cinta yang seumur-umur baru dikatakan Davin, hati Ayu sempat melambung sesaat. Ia bagai dibawa ke taman bunga yang indah dan semerbak baunya. Namun, sesaat kemudian ia sadar, bahwa yang dikatakan Davin mungkin hanya untuk membuat wanita di hadapannya cemburu. Apa? Istri? Maksudnya kamu sudah menikah, Vin? Pekik Alicia tak percaya. Ekor matanya kini berganti menatap Ayu dari atas hingga bawah dengan senyum mengejek. Kamu pasti bercanda, kan? Kamu pasti berbohong. Kamu pikir aku akan percaya? Tidak. Aku tidak percaya. Sejak kapan kamu menyukai wanita seperti itu? Dari dulu, seleramu itu wanita seperti aku. Cantik, putih, modis dan gak kuno. Sementara wanita itu, sangat-sangat jauh berbeda levelnya untuk seorang Davin Mahendra, ejek Alicia dengan sebelah bibir terangkat. Memangnya ada apa dengan istriku? Dia baik juga cantik. Bukan hanya wajahnya saja yang cantik tapi juga hatinya. Dan yang terpenting, dia bukan pengkhianat. Jadi jangan pernah bandingkan dia dengan dirimu, karena kalian beda level, balas Davin dengan ucapan menohok. Vin, kamu keterlaluan. Kamu bandingkan aku dengan wanita kampungan seperti dia. Jelas dia gak ada apa-apanya, hardik Alicia tak terima. Kamu dari dulu gak berubah-ubah. Selalu menilai orang lain dari tampilan luar dan casing saja. Padahal penampilan itu sangat amat mudah diubah. Semua orang bisa cantik dan modis hanya dengan melakukan perawatan. Tapi istriku, dia memilih untuk berpenampilan sederhana. Dan yang terpenting, tertutup tanpa mengumbar aurat yang haram untuk dilihat orang lain. Jadi sekarang paham kan, siapa yang tidak selevel dengan siapa? Balas Davin kian menohok. Sudahlah, lebih baik kamu pergi dari sini. Malu dilihat orang-orang. Dan ingat, jangan pernah ganggu hidupku lagi. Karena aku gak akan pernah menoleh ke belakang, titah Davin penuh penekanan. Mendengar hal itu, Alicia sontak menghentakkan kakinya kesal.
Matanya yang ditempeli bulu-bulu lentik itu mendelik tajam pada Ayu yang hanya mematung tanpa sepatah kata pun. Sekarang aku akan pergi. Tapi jangan harap aku akan menyerah. Tidak akan. Aku akan merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Camkan itu, tukas Alicia dengan sorot mata sungguh-sungguh. Setelah mengatakannya, ia langsung berbalik dengan kasar. Menyambar beberapa paperback yang sempat diletakkannya lalu berjalan pergi meninggalkan area tersebut. Melihat kepergian Alicia, Davin sempat menyemburkan napas lega. Ia lalu melirik Ayu yang masih dirangkulnya. Maaf dengan situasi tidak nyaman barusan, katanya pelan sambil melepaskan tangannya dari pundak Ayu. Gak apa-apa. Ayu menyahut pendek dengan seulas senyum tipis yang dipaksakan. Sejujurnya, banyak sekali yang ingin disampaikan dirinya. Hanya saja, keberadaan kedua adiknya di sana membuat Ayu harus menundanya untuk sementara. Ayo, kita belanja. Makannya sudah pada selesaikan. Davin mengubah topik pembahasan. Dia seolah ingin melupakan insiden yang baru saja terjadi. 10. Langsung pulang aja, ya, Mas. Gak usah belanja segala, pinta Ayu. Hatinya sungguh belum baik-baik saja setelah peristiwa barusan. Jangan dong. Aku sudah janji loh mau traktir kedua adikmu. Janji itu hutang yang wajib ditunaikan, balas Davin. Lagian, kapan lagi mereka ke sini? Kan jarang-jarang, lanjutnya. Ayu hanya bisa menghela napas panjang. Kalau sudah seperti ini, dia hanya pasrah menerima. Raya, Aldi, sudah pada kenyang, kan? Ayo kita belanja, ajak Davin antusias. Awalnya, kedua adik Ayu itu hanya saling lirik dengan sungkan. Hingga Davin kembali mengajaknya untuk segera bangun dari duduknya masing-masing. Ayo, jangan malu-malu. Davin menarik pelan tangan kedua adik iparnya itu hingga mereka berdiri dengan senyuman. Pokoknya selama di sini, kalian harus ceria, bahagia, tertawa, jangan bersedih. Oke. Tutur Davin yang terus saja melangkah sembari berceloteh. Tangannya merangkul pundak Aldi yang berjalan di sampingnya. Sementara Ayu dan Raya berjalan di belakang. Raya, beberapa hari lagi kan kamu mau studi tour, pilih baju yang kamu mau. Ayo, titah Davin saat mereka sampai di toko yang berjejer. Kamu juga, Di. Kamu bebas ambil yang kamu mau, lanjut Davin pada Aldi. Aldi mau beli sepatu saja, boleh. Sepatu sekolah Aldi sudah kesempitan, tanya Aldi sungkan. Boleh. Pilih yang kamu suka. Jawab Davin antusias. Dengan penuh senyuman, Aldi masuk ke sebuah toko sepatu yang bersebelahan dengan toko baju di mana Raya sedang memilah-milah. Kamu kok masih di sini, Yu? Tanya Davin menyadari Ayu masih berdiri di dekatnya. Memangnya aku harus kemana? Tanya Ayu polos. Davin terkekeh pelan. Pilih-pilih juga dong. Belanja. Kamu istriku. Lagian sejak kita menikah, aku belum pernah belikan apa-apa buatmu. Gak usah. Raya sama Aldi saja sudah cukup, tolak Ayu tak enak. Ayolah. Masa suruh belanja aja harus dipaksa. Davin pun akhirnya menuntun tangan Ayu. Mengajaknya masuk ke toko baju di mana Raya berada. Yang ini kayaknya bagus. Cocok sama kamu, kata Davin kala melihat baju atasan tangan panjang berwarna pink muda. Ayu memegangnya sekilas. Memang bagus, tapi setelah mengintip harganya membuat ia meringis. Harga sepotong baju atasan sama dengan jatah uang saku selama sebulan untuk kedua adiknya. Pilih-pilih saja dulu, ya. Aku lihat Aldi dulu, kata Davin sembari melangkah keluar dari toko tersebut. Ia lalu masuk ke toko sebelah dan menghampiri Aldi yang sedang memegang sebuah sepatu hitam bergaris putih. 11. Kamu suka? Tanya Davin. Aldi terdiam.
Ingin mengangguk tapi harganya membuat ia merasa tak enak. Padahal Aldi sudah berkeliling mencari sepatu dengan harga murah di setiap rak yang dipajang. Nyatanya semuanya berharga mahal. Melihat respon Aldi, Davin mengerti. Ayo, kita ke kasir, ajaknya sambil meraih sepatu itu dari tangan Aldi. Aldi pun mengangguk patuh. Mengikuti langkah Davin menuju kasir. Dan ia hanya berdiri menunggu Davin selesai bertransaksi. Ini. Davin mengulurkan sepatu yang sudah dibungkus tersebut pada Aldi. Ada lagi yang ingin dibeli? Tawarnya. Aldi menggeleng cepat. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Davin menyahut singkat lalu keduanya segera menghampiri Raya dan Ayu. Sudah dapat? Tanyanya pada sepasang adik kakak tersebut. Raya mengangguk. Di tangannya sudah ada sebuah celana panjang beserta atasannya. 2 boleh? Tanyanya sembari tersenyum canggung. Boleh. 3 juga boleh, jawab Davin sembari tersenyum lebar. Ini saja cukup, jawab Raya. Matanya berbinar-binar karena kini ia memiliki baju bagus untuk berangkat acara studi tour nanti. Sementara Ayu hanya memegang satu atasan yang direkomendasikan Davin tadi. Hanya itu? Tanya Davin. Ayu mengangguk. Ia merasa belum terlalu membutuhkan baju baru. Toh baju-baju lamanya masih pada muat. Ya sudah, terserah kamu saja, balas Davin. Ia pun segera membawa belanjaan Ayu dan Raya ke kasir lalu membayarnya. Makasih banyak ya, Mas, kata Ayu saat mereka keluar dari toko tersebut. Sama-sama. Sekarang kita mau kemana? Tanya Davin pada Ayu dan kedua adiknya. Langsung pulang saja, jawab Ayu. Oke. Let's go, jawab Davin bersemangat. Mereka semua pun berjalan beriringan menuju parkiran, lalu masuk ke dalam mobil Davin. Mengisi perjalanan dengan obrolan-obrolan ringan dan sesekali diselingi canda tawa. Wah, abis belanja ya, ibu kos. Sapa ibu-ibu saat melihat Ayu menenteng paper bag. Ayu hanya mengangguk pelan sembari tersenyum. Duluan ya, mari. Katanya sopan. Ba, aku langsung ke kamar satu lagi, ya. Pegel pengen rebahan, kata Raya saat Ayu sedang membuka kunci. 12. Ayu mengangguk lalu menyerahkan kunci kamar Davin. Sementara dirinya langsung masuk ke kamarnya. Menghempaskan badannya di tepian ranjang untuk melepas penat. Tak berselang lama, Davin yang baru selesai parkir mobil pun ikut masuk, lalu duduk selonjoran di atas karpet. Ternyata benar ya, Mas, mengenal wanita itu, kata Ayu yang dari tadi sudah menahan diri untuk tak membahasnya. Sebuah ungkapan yang mengatakan jika seorang wanita mampu menahan rasa cintanya meski puluhan tahun lamanya tapi tak bisa menahan rasa cemburunya meski untuk sesaat itu nyata adanya. Hati Ayu dari tadi terus berontak untuk segera melampiaskannya. Davin mengangguk pelan. Dia mantan tunanganku. Tapi itu hanya masa lalu. Aku sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi dengannya, jawab Davin sejujurnya. Dia sangat cantik, ya. Aku aja wanita suka lihatnya, tukas Ayu berkata yang sejujurnya. Tapi aku enggak suka. Aku lebih suka wanita yang cantik hatinya seperti dirimu, jawab Davin dengan tatapan sungguh-sungguh. Mendapat jawaban seperti itu, Ayu sontak merasa salah tingkah. Wajahnya tiba-tiba memanas dengan rona merah yang muncul di kedua pipinya. Lekas ia pun menundukkan kepalanya sembari menggigit bibir bawahnya pelan. Sadar Ayu, dia hanya bilang suka, bukan berarti cinta, gumam Ayu dalam hatinya. Ia tak ingin merasa tinggi hati terlalu percaya diri untuk dicintai lelaki seperti Davin. Melihat Ayu menunduk, Davin tiba-tiba mendekat. Laki-laki itu memberanikan diri mengangkat dagu Ayu hingga sepasang mata mereka beradu pandang dalam jarak yang sangat dekat.
Aku ingin bicara serius denganmu. Aku ingin mengatakan, kalau aku menginginkan pernikahan kita menjadi pernikahan yang benar-benar pernikahan. Bukan hanya karena terpaksa juga sementara. Aku ingin kamu menjadi istriku yang sesungguhnya. Bukan hanya sebatas status karena keadaan, ungkap Davin dengan penuh keyakinan. Tak ada keraguan sedikitpun dari sorot matanya. Maukah kamu menjalani pernikahan ini denganku? Pernikahan sungguhan dan bukan hanya pura-pura, lanjut Davin dengan menggenggam tangan Ayu hangat.